Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut prediksi soal studi kasus seleksi substansi calon kepala sekolah tahun 2021. Simak videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Instrumen pertama, SD Bintang memiliki kegiatan rutin tiap tahun melaksanakan karya wisata. Daerah yang dikunjungi bermacam-macam, ke gunung, pantai, kebun binatang, dan banyak lagi. Tahun ini SD Bintang berkarya wisata ke pantai. Sebelum berangkat, kepala sekolah memastikan membawa persediaan obat-obatan untuk di perjalanan. Jalan menuju objek wisata berkelok-kelok dan naik turun gunung. Ada beberapa siswa yang pusing dan mabuk perjalanan. A. Carilah masalah utama dari skenario di atas. Nah, jawabannya yaitu ada beberapa siswa yang pusing dan mabuk perjalanan. B. Alasan masalah utama. Apa alasannya? Jawabannya karena jalan menuju objek wisata berkelok-kelok dan naik turun gunung. C. Solusi terhadap masalah utama tersebut apa? Nah, jawabannya adalah diberikan obat anti mabuk. D. Alasan mengapa diberikan obat anti mabuk? Karena di setiap bus telah disediakan obat anti mabuk. Instrumen kedua, SD Bima mengadakan kunjungan ke museum. Anak-anak kelas 5 dan 6 ikut dalam rombongan dengan menggunakan satu bus. Rombongan tiba di museum pada pukul 9.00. Mereka berkeliling museum dibimbing oleh guru. Di akhir kegiatan, seorang guru tiba-tiba panik. Ternyata ada beberapa siswa yang belum kumpul di titik kumpul ketika rombongan akan pulang. A. Carilah masalah utama dari skenario di atas. Jawabannya ada guru yang panik. Alasan masalah utama, mengapa panik? Nah, jawabannya karena ada beberapa siswa yang belum kumpul di titik kumpul ketika rombongan akan pulang. C. Kepala sekolah bertindak dengan cara melaporkan kejadian tersebut ke petugas keamanan. Menurut Anda, bagaimana sikap kepala sekolah tersebut? Sangat memuaskan, memuaskan, atau kurang memuaskan? Jawabannya hanya memuaskan. Mengapa hanya memuaskan? Kita lihat yang poin D. Apa yang seharusnya dilakukan oleh kepala sekolah? Nah, seharusnya kepala sekolah tersebut terlebih dahulu mencari keberadaan anak tersebut. Nah, kemudian dicek keberadaan anak dengan cara dihubungi lewat telepon genggam. Jika masih belum ditemukan, dicari di lokasi terakhir terlihat oleh siswa lain. Jika masih belum ketemu, barulah dilaporkan kepada petugas keamanan. Itulah baru sangat memuaskan. Kita lanjut ke instrumen ketiga. SD Arjuna terletak di lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Sekolah ini dipimpin oleh Pak Ali yang baru 2 bulan diangkat. Beliau dikenal sebagai orang yang kreatif dan mampu mengembangkan kewirausahaan sekolah. Semua guru berkualifikasi sarjana dan ada 2 orang guru yang telah mengikuti lomba guru berprestasi tingkat provinsi. Sekolah memiliki kantin dan sebidang tanah yang ditanami sayuran serta buah-buahan yang menjadi salah satu sumber dana bagi kesejahteraan sekolah. SD Arjuna memiliki berbagai sarana belajar, namun jumlahnya masih kurang. Tidak sebanding dengan jumlah siswa. Alat-alat laboratorium IPA banyak yang rusak. Hanya beberapa yang bisa digunakan. Siswa sering berebut alat peraga karena jumlahnya terbatas. Demikian juga dengan alat olahraga, banyak yang rusak sehingga sering pembelajaran PJOK hanya lari dan senam. SD Arjuna berdekatan dengan SD Bima yang memiliki sarana pembelajaran yang lengkap dan memadai. Nah, pertanyaannya, carilah masalah utama skenario di atas. Nah, jawabannya SD Arjuna ini kekurangan sarana belajar. Alasan masalah utama, mengapa? Karena banyak sarana belajar yang rusak. Solusi penyelesaian masalah utama, ya solusi yang pertama yaitu meminjam sarana belajar ke SD Arjuna yang berdekatan tadi.
Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan sarana belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik SD Arjuna. Yang kedua, bertemu kepala sekolah SD Bima dan berbincang perihal rencana peminjaman sarana belajar. 3. Membuat MOU peminjaman sarana belajar antara SD Arjuna dan SD Bima. Solusi yang kedua yaitu penyelesaiannya adalah membeli sarana belajar dengan menggunakan dana BOS atau dana sekolah lainnya. Langkah-langkahnya, yang pertama, menganalisis kebutuhan sarana belajar di SD Arjuna, mengadakan rapat dengan komite sekolah, mengadakan rapat penyusunan RKS, dan membeli sarana belajar yang dibutuhkan jika uang telah ada. Nah, solusi yang ketiga, mengajukan proposal bantuan ke Dinas Pendidikan atau pemerintah pusat. Langkah-langkahnya, yang pertama, menganalisis kebutuhan sarana belajar di sekolah. Yang kedua, berkonsultasi ke dinas, memberitahukan kebutuhan sarana belajar di sekolah. Yang ketiga, membuat proposal. Yang keempat, menyerahkan proposal ke pihak terkait. Nah, itulah untuk instrumen yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke instrumen keempat. SD Sentosa adalah salah satu sekolah yang berada di ibu kota Kecamatan Bima. Letak sekolah sangat strategis dan mudah dijangkau. Sekolah memiliki lahan yang luas dan ditanami oleh pepohonan yang bisa dijadikan sumber belajar peserta didik. Sekolah juga memiliki gedung perpustakaan yang memadai dan koleksi buku yang lengkap. Komite sekolah sangat mendukung terhadap kemajuan sekolah. Sekolah juga memiliki jaringan internet yang kuat dan bagus. Guru di SDN Sentosa sudah melakukan penilaian, namun hasil penilaian tidak pernah dikembalikan ke peserta didik. Sebagian besar guru juga menentukan KKM, tapi tidak dengan acuan yang benar. Guru tidak pernah melaksanakan program remedial dan pengayaan. Guru juga tidak membuat kisi-kisi soal ulangan harian. A. Tulis faktor pendukung yang dimiliki sekolah tersebut. 1. Letak sekolah sangat strategis dan mudah dijangkau. 2. Sekolah memiliki lahan yang luas dan ditanami pohon-pohonan, bisa digunakan sebagai sarana belajar. Yang ketiga, sekolah memiliki perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap. Yang keempat, komite sekolah sangat mendukung kemajuan sekolah. Yang kelima, jaringan internet di sekolah bagus. Ini merupakan faktor pendukung. Dan yang kedua, tulis faktor penghambatnya. Hasil penilaian tidak pernah diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, guru menyusun KKM tidak sesuai dengan acuan yang ditetapkan. Yang ketiga, sebagian besar guru tidak melaksanakan program remedial dan pengayaan. Yang keempat, sebagian besar guru tidak membuat kisi-kisi soal ulangan. Buatlah visi misi berdasarkan faktor pendukung dan penghambat di atas. Jawabannya, terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, mandiri, unggul dalam literasi, berpikir global, dan berwawasan lingkungan. Nah, sebutkan satu standar yang harus dipenuhi berdasarkan skenario di atas, yaitu standar penilaian. Mengapa standar penilaian? Nah, alasannya karena sekolah belum memenuhi standar penilaian. Kegiatan apa yang akan dilakukan untuk pemenuhan standar? Yaitu workshop penilaian kurikulum 2013. Alasannya karena sebagian besar guru belum melaksanakan penilaian dengan benar. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga sukses. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa like dan subscribe-nya channel pada channel Suherman saja.